guys, kembali lagi bersama saya Trina Priambola. Di video kali ini saya akan membahas tentang membuat link, iframe, form pada HTML. Yang pertama, kita akan bahas link. Link merupakan lintasan untuk menuju suatu URL website. Tag yang dapat kita gunakan untuk membuat link adalah tag abuka dan atutup. Tag ini juga memiliki beberapa atribut. Yang pertama ada href, menentukan tujuan dari link ketika diklik. Dan kedua ada target, menentukan target yang dituju saat diklik, apakah di tab yang sama atau tab lain. Dan ketiga ada title, menentukan tulisan yang tampil saat mouse memasuki area link. Oke, biar lebih jelas, kita coba saja di Visual Studio Code. Oke teman-teman, di sini saya sudah menyediakan folder link saya. Kita buat dulu halaman baru, kita save. Ini kita ganti jadi HTML. Kita save. Lalu di sini kita buat dulu struktur HTML seperti biasanya. Enter, lalu HTML. Lalu di sini head. Lalu di sini kita buat title. Kita isi title-nya misalnya link sesuai dengan nama folder link kita. Lalu di sini kita buat tag body. Lalu satu link. Di sini link. Lalu di sini kita buat tag A, href, https ID. Ini bentuk. Di sini kita buat nama websitenya, misalnya website Medan. Oke, kita Ctrl save, kita save, Ctrl X maksudnya guys. Tegankan Chrome. Ini ya guys, coba kita klik. Ini sudah guys, ini kita buka websitenya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada materi kedua, yaitu iframe. Iframe digunakan untuk membuat area yang dapat menampilkan konten dari website lain. Tag yang dapat kita gunakan yaitu tag iframe buka dan iframe tutup. Atribut yang bisa kita gunakan, yang pertama ada src untuk menentukan sumber website yang ingin ditampilkan. Dan yang kedua ada width atau height, menentukan lebar area. Yang ketiga ada height, menentukan tinggi area. Oke, biar lebih jelasnya lagi kita coba di Visual Studio Code. Oke teman-teman, kita coba. Yang pertama kita buat baris baru, lalu di sini iframe src, misalnya kita buat tampilkan http link.com, misalnya 200. Height-nya misalnya kita buat 200 juga. Kita save, Ctrl save. Kita coba di website kita. Ini ya guys, ini kurang besar ya guys. Coba kita atur lagi 400, 250. Kita save lagi, Ctrl save. Lalu kita coba lagi. Oke, ini dia guys. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada materi ketiga, yaitu form. Form merupakan bagian pada HTML
yang dapat digunakan untuk membuat elemen form pada halaman web. Elemen form dapat terdiri dari label, select, checkbox, radio button, menu, text area, dan button. Tag yang dapat kita gunakan adalah tag pembuka dan penutup. Ada beberapa atribut yang digunakan untuk tag form, yaitu pertama ada action, menentukan nama file yang akan memproses data yang dikirim. Dan kedua ada method, mengatur metode pengiriman data, bisa diisi get atau post. Dan ketiga ada name, mengatur nama form. Elemen yang berada dalam tag form. Yang pertama ada label. Tag label buka dan label tutup digunakan untuk membuat label dari sebuah alat input. Tag ini biasanya ditulis sebelum tag input. Atribut ini biasanya digunakan dalam tag ini adalah for yang diisi dengan nama ID dari alat input yang diberi label. Dan kedua ada input. Tag input digunakan untuk membuat alat input dengan berbagai macam tipe. Atribut yang dapat digunakan pada tag ini yaitu yang pertama ada name, memberi nama sebuah identitas data yang akan dikirim. Dan kedua ada type, menentukan tipe alat input. Dan ketiga ada value, memberi nilai atau isi data yang akan dikirim. Dan keempat ada size, mengatur lebar input. Kelima ada placeholder, mengatur tulisan yang tampil ketika nilainya kosong. Dan keenam ada disable, membuat input tidak dapat diubah isinya. Ketujuh ada ID, memberi identitas yang akan dikirim. Pada HTML5 ada penambahan beberapa tipe input, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada color untuk memilih warna, kedua time untuk memasukkan waktu, ketiga number untuk memasukkan khusus angka, keempat ada range untuk memilih angka pada batas tertentu dan cara menggunakan slider, dan kelima ada date untuk memasukkan angka. Ketiga ada select. Tag select buka dan select tutup digunakan untuk membuat input berupa pilihan dalam bentuk drop down. Untuk menambah pilihan dapat menggunakan tag option buka dan option tutup yang dituliskan di dalam tag select buka dan select tutup. Dan keempat ada text area. Tag text area buka, text area tutup digunakan untuk membuat input yang dapat diisi dengan teks dalam jumlah banyak dan lebih dari satu baris, misalnya untuk komentar, berita, dan lain sebagainya. Atribut yang dapat digunakan pada text area, yang pertama ada calls untuk mengatur jumlah huruf yang bisa diinputkan dalam satu baris, dan kedua ada rows untuk mengatur jumlah baris yang dapat ditampilkan. Untuk lebih jelasnya kita coba saja di Visual Studio Code. Oke teman-teman, sekarang kita buat form. Label, for, nama, input, tipe, text, lalu ID sama dengan nama. Lalu kita save, Ctrl S, kita coba lagi. Dan ini guys. Sekarang coba kita buat dengan alamat for alamat lalu di sini input tipe text ID alamat. Sekarang kita save, Ctrl S, lalu kita coba
Ini guys, sudah ada ya. Sekarang kita buat jenis kelamin. Label for jenis kelamin. Di sini kita buat jenis kelamin. Lalu di sini kita buat input tipe radio. Nah, name JK perempuan. Lalu input tipe radio umum JK laki. Lalu kita select Ctrl S. Kita coba. Ini deh guys, nggak bisa ya. Lalu sekarang coba kita buat yang select for fakultas. Lalu di sini select name ID sama dengan ini kita buat option value ilmu komputer. Lalu coba lagi option value ilmu keguruan. Lalu option value. Lalu di sini kita buat misalnya hukum. Lalu option value. Misalnya kita buat di sini ekonomi. Lalu kita save Ctrl S. Kita coba yang ini guys. Sini coba kita buat garis bawah. Kita coba ini guys seperti ini. Oke, sekarang kita coba yang teks area. Label for komentar. Di sini komentar juga. Lalu di sini teks area course. Sekarang kita buat 20 forms. Sekarang kita buat 20 juga. Lalu ID komentar. Lalu di sini input tipe submit value simpan input tipe WhatsApp. Lalu batal. Lalu kita save. Coba lagi di sini. Demikian guys. Bagus banget. Ctrl S. Coba lagi. Ini berhasil guys.
grup operasi kita misalnya THREE, alarm dan upaya instrumen perempuan komputer. Lalu misalnya kita tekan ini sekarang jokes, lalu kita simpan. Oke, sekian saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.